Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya untuk para member Kota Kasu Channel. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu saham calon multi bagger di tahun 2026 ini, prospeknya dan reviewnya gimana. Jadi ini saham ini punya peluang untuk menjadi multi bagger ya. Ini kesempatan buat member channel Kota Kasu untuk mengkoleksi mumpung harganya masih belum terlalu mahal. Jadi nanti ada video emiten selanjutnya, ini kita bahas satu persatu lebih dalam ya. Untuk saham emiten nanti saya bikin video lagi tentang saham lainnya. Oke, kita hari ini pada video kali ini kita ngebahas salah satu saham yang calon multi bagger, yaitu kita review lebih dalam ya. Ini saham PT Perintis Trinity Property Tbk dengan kode emiten TRIN ya. Jadi eh, bisnis keluarga Adi Prabowo dari aksi Putri Hasim ya, namanya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, itu diangkat sebagai komisaris utama di PT Perintis Trinity Property ya, atau TRIN. Selain jadi komisaris, ini juga Rahayu sekaligus mengakuisisi 5% saham TRIN ya. Dan rencana kedepannya ada rencana peningkatan kepemilikan secara bertahap. Peningkatannya itu hingga mencapai rencananya 20% ya. Jadi saat ini baru 5%, nanti ada peningkatan kepemilikannya hingga 20%. Skemanya untuk peningkatan secara bertahap hingga 20% itu tertuang dalam perjanjian yang diteken pada tanggal 2 Desember tahun 2025. Masuknya keluarga Joyo Hadikusumo berpotensi menjadi sentimen positif bagi saham TRIN. Seenggaknya untuk jangka menengah ya, itu ada potensi sentimen positif. Aksi Rahayu mengakuisisi saham TRIN terlihat dan dinilai dapat mempercepat pengembangan proyek perseroan ya. Percepatan tersebut diyakini akan tercermin pada kinerja keuangan perusahaan dan jaringan kuat yang dimiliki Rahayu dan keluarga Joyo Hadikusumo akan memberikan keuntungan bagi emiten TRIN ya. Ini ya gimana nggak dapat keuntungan ya, RI1 ya, ring RI1 mungkin akan dapat kemudahan akses nanti untuk dia memperbesar bisnisnya. Jadi ini bisa menjadi peluang bagi saham TRIN untuk sahamnya akan naik ya, karena dia akan rencananya akan pengembangan bisnis ya. Dia ada pengembangan bisnis data center rencananya untuk kedepannya. Jadi laporan keuangan kuartalan emiten TRIN itu mencatatkan kinerja yang cukup moncer ya. Di sini lihat. Ya, di sini laporan keuangannya. Bisa lu perhatikan ya, di sini ada grow-nya. Dia untuk kuartal terakhir ya, per kuartal ketiga ya. Di bulan September 2005 itu TRIN mampu membalikkan rugi menjadi laba. Pada periode September 2025, TRIN membukukan laba sebesar 28,48 miliar rupiah pada periode Januari hingga September 2025, berbalik dari rugi 45,21 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya ya. Jadi tahun sebelumnya rugi, ini langsung dibalikin menjadi laba di periode yang sama di tahun sebelumnya ya. Padahal penjualan dan pendapatan usaha perseroan justru turun menjadi
181 miliar dari 194,27 miliar secara tahunan pada year on year ya. Ini lu bisa di sini ya. Ya, di sini ada gross profitnya. Kemampuan Trin membukukan laba pada periode kuartal ketiga salah satunya disebabkan beban penjualan yang menyusut signifikan dari 49,5 miliar menjadi 6,18 miliar secara on year ya. Begitu pula untuk beban umum dan administrasi ya yang berkurang menjadi 42,49 miliar dari 54,52 miliar secara tahunan. Setelah kita bahas secara fundamental, nanti kita bahas secara teknikalnya ya. Trin saat ini bergerak di sektor properti dengan fokus pada pengembangan dan penjualan apartemen, lalu kantor dan ruko ya. Perseroan juga mengoperasikan serta menyewakan properti komersial. Adapun proyek perseroan meliputi Desa Ubud, Melrose Place, Brooklyn, Springwood Residence, Yukata Suite, The Smith, Collins Boulevard, dan Marks Boulevard. Dan rencana ke depan perseroan Trin akan fokus pada pengembangan bisnis rumah tapak, lalu logistik park, dan data center. Nah, kalau data center ini ada seperti DCII ya, dia data center itu harganya juga gila-gilaan tuh DCI ya. Oke, sekarang kita beralih ke teknikalnya bagaimana. Di sini terlihat harga saat ini Trin di 1130 ya. Naik 7,62%. Ini 1130 per tanggal 30 Desember 2025. Kemarin untuk posisinya saat ini untuk saham Trin ini ada di posisi reakumulasi ya. Ini masih ada peluang naik lebih dalam ini. Nanti ada setelah posisi reakumulasi ada market up, lalu ada koreksi lagi, namanya koreksi ya. Nanti setelah koreksi lagi ada namanya markup lagi untuk mencapai klimaks harga ya. Ini belum mencapai klimaks harga, ini masih ada peluang 3 kali kenaikan signifikan ya untuk saham Trin ini. Saham Trin ini termasuk saham bagger ya, calon saham multi bagger ya. Saham ini titik multi baggernya ada di 1070 untuk startnya. Terus kemarin ini ada koreksi di harga area, ada reakumulasi di harga 850 di 750 ya ini. 750 sampai area 900 ini area reakumulasi. Yang belum masuk masih bisa ada kesempatan untuk entry. Untuk saham Trin belum terlalu terlambat ya. Ini untuk target pendeknya untuk saham Trin ini dia akan menuju 2550 ya. Untuk itu sekitar bulan Januari ya, Januari akhir itu akan mencapai 2550. Nanti diprediksi ini perkiraan gua setelah ini ada namanya koreksi dulu sehingga sampai 2000. Nanti bisa re-entry lagi di area 2000-an. Kalau setelah koreksinya udah selesai, kita tunggu aja nanti
Nanti dia akan melanjutkan ke area 4.000 hingga 5.580 ini. Nanti di sini mungkin di sini akan terjadi klimaks harga ya. Di area 4.070 hingga 5.580 ini akan terjadi klimaks harga. Nanti akan ada koreksi sideways ini di area sini. Nanti akan membuat spring di harga 6.500 hingga 7.000 ya. Jadi target untuk saham tren ini untuk jangka panjangnya ini mungkin sekitar bulan Februari akhir atau Maret awal itu di harga 6.500 hingga 7.000. Untuk jangka menengahnya targetnya ada di area 4.000 hingga 5.500. Untuk jangka pendeknya di hingga Januari akhir itu 2.550 ya targetnya. Kalau yang masih belum masuk silakan. Kalau yang mau ngumpulin lebih banyak silakan. Untuk saham tren ini rekomendasi, ini calon saham multi bagger ya. Ya, target tadi saya ulangi. Kalau yang mau masuk silakan di harga 11.30 walaupun udah agak terlambat ya dari reakumulasi, tapi ini masih bisa lanjut. Untuk jangka pendeknya ini ke 2.550 diperkirakan ini harga ini akan terjadi di Januari akhir ya. Semoga aja sebelum Januari akhir udah kena 2.550. Nanti akan sampai bulan Februari itu ada di area Februari akhir ada di area 4.070 sampai 5.500. Nanti di sini akan terjadi klimaks ya, harga klimaks. Nanti di bulan Maret itu akan naik lagi hingga 7.000 untuk membuat area spring. Ya. Untuk saham-saham calon bagger selanjutnya nanti akan dibuatkan video lagi. Dan nanti ada video bertahap ya. Salah satu kita bahas lebih dalam biar bisa ada alasan kenapa saham ini akan menjadi bagger atau enggak. Nanti saya bikin videonya untuk saham lain. Nanti kedepannya saya bikin video lagi ya. Makasih yang udah nonton. Jika ada pertanyaan bisa lu ajukan ketika live streaming, ketika jam trading dari Senin sampai Jumat jam 8 hingga jam 4 sore ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.